Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita teruskan yang kemarin kita sudah tegaskan bahwa rencana Bapa selalu terfokus ke bumi agar manusia menaklukkan yang memenuhi seluruh bumi dan menaklukkan segala sesuatu, ya. Dan kita sudah melihat bahwa kegagalan manusia ketika ada perkawinan campur, ya, antara keturunan Set dengan keturunan Kain, yang membuat manusia semakin banyak dan akhirnya Tuhan berencana menghapuskannya, ya, diganti ulang lah dengan keturunan Nuh, ya, dengan cara banjir besar kita tahu. Dan akhirnya Nuh dengan 8 orang lah total itu memulai lagi, ya, rencana Bapa untuk supaya melalui keturunan Nuh itu Sem, Ham, Jafet, maka manusia beranak cucu dan bisa menaklukkan bumi. Tetapi ternyata ada kasus di mana Nuh mabuk dan akhirnya Ham dikutuk, dan akhirnya Ham punya anak Kusi dan Nimrod juga anaknya Nimrod, dan itulah yang membangun kerajaan sendiri, ya. Tadinya keturunan Set itu Enos sudah memanggil nama Tuhan, tiba-tiba si Nimrod ini bangun menara, bangun kerajaan sendiri dengan tujuan cari nama, ya, memiliki meninggikan diri lah, ya, ingin cari nama, ya, bikin monumen, bikin menara. Oke. Setelah itu Tuhan hancurkan ini menara Babel. Kita bisa baca itu Kejadian 11:1-12 itu, ya, Kejadian 10:11, ya. Nah, setelah Tuhan hancurkan menara Babel ini, rencana Tuhan harus tetap jalan, ya, yaitu bahwa dia akan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini, yang Taman Eden itu simbolnya kita sudah lihat, ya, dan Yerusalem baru itu akhirnya itu turun ke bumi ini. Rencana Tuhan tidak boleh gagal. Kalau manusia gagal, ya Tuhan ganti lagi, ya, cari lagi orang untuk menjalankan rencananya. Nah, disitulah Abraham dipanggil, ya. Kita tahu itu kerajaan Nimrod itu pecah sekian banyak, nah. Salah satu kerajaan Babel itu Abraham dipanggil di Ur Kasdim, itu daerah Irak itu, ya, sekarang itu dekat dengan Babel. Itu bapaknya Abraham Terah itu dia termasuk dalam pecahan-pecahan kerajaan Nimrod dan beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Coba bisa baca dulu di kitab Joshua ini, ya. Di kitab Joshua itu dibilang, ya, Joshua 24, ya. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi Terah itu beribadah kepada Allah lain. Ayat 3, tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu, ya. Jadi Abraham itu, jadi kondisi situasi saat itu kerajaan Nimrod pecah menjadi banyak, kemudian timbul bangsa-bangsa karena bahasanya beda-beda, dan juga tiap bangsa punya ilahnya sendiri, ya. Nah, itulah sudah situasinya sudah kacau seperti itu gara-gara si Nimrod ini merusak bumi dengan cara dia membangun kerajaan sendiri itu, ya. Nah, kemudian Tuhan memulai lagi dengan mengambil Abraham, ya, dan menjanjikan Kejadian 12 itu keturunan dan tanah perjanjian itu, ya. Untuk apa? Untuk supaya membangun kerajaan Abraham itu sebagai simbol daripada kerajaan Mesias yang akan datang. Nah, mari saya baca dulu, ya. Kerajaan Mesias itu dinubuatkan melalui keturunan Abraham itu, karena yang dimaksud keturunan Abraham itu tunggal, yaitu Kristus, ya. Coba dulu saya baca, ya, di Galatia, ya. Saya baca dulu ini Galatia pasal 3, ya. Ayat yang bukan Galatia pasal 3, ya. Sorry, ini Galatia pasal 3, ya, benar, ayat 16, ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi Abraham sudah dijanjikan itu, ya, olehmu dan keturunanmu, ya, Kristus itu, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Yesus, kerajaan Mesias yang akan ditegakkan itu akan membuat seluruh kaum di muka bumi mendapat berkat, ya. Sementara Israel, keturunan jasmani Abraham, apa fungsinya? Dia hanya sebagai simbol aja kerajaannya itu, ya. Makanya kepada Abraham diberikan tanah gitu, ya, sebagai simbol. Kerajaan Daud itu simbol aja. Realitanya nanti kerajaan Mesias ini yang akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi, ya. Nah, inilah yang kita melihat bahwa rencana Tuhan tuh
tidak berubah ya. Tuhan tetap punya rencana, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa menaklukkan seluruh bumi ya. Nah ini sekarang coba dulu kita renungkan dulu ini pagi hari ini ya. Kerajaan Mesias, melalui kerajaan Mesias itulah rencana Bapa genap ya, yaitu menaklukkan segala sesuatu. Jangan berpikir kita mau berangkat ke surga nun jauh di sana, nyanyi-nyanyi kerjanya di sana, enggak. Rencana Bapa tetap fokusnya bumi, dan melalui kerajaan Mesias itulah rencana Bapa itu genap ya. Nah oke. Sekarang sebagai renungan lah pagi hari ini ya. Yesus kan mengajarkan ya, datanglah kerajaanmu. Doakan supaya berdoa ya, datanglah kerajaanmu ya. Jadi kerajaan surga kita berjuanglah supaya itu datang ke muka bumi ini. Nah, satu renungan lagi sekali lagi untuk mengingatkan kita jangan membangun kerajaan sendiri seperti Nimrod ya. Kita harus gereja itu agen atau alat ya untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi. Dengan tujuan apa ya? Tujuannya menaklukkan segala sesuatu, itu jelas. Tujuannya peperangan rohani. Untuk melawan siapa? Kita nggak lawan darah daging ya. Kita justru melawan setan-setan supaya bisa membebaskan tawanannya itu, manusia itu. Seluruh manusia ya. Yesus itu enggak berperang main-main, dia setengah-setengah. Enggak, sekarang sih iblis sudah kalah. Tetapi kan gereja yang akan nanti menginjak. Kalau saudara lihat kepalanya sudah menang, tapi kakinya yang akan nginjak ular itu nanti ya. Jadi gereja itu yang akan nginjak itu ular itu ya, dengan tentu dengan pimpinan Kristus itu akan menginjak atau menghancurkan itu. Untuk apa? Membebaskan tawanan ya. Membebaskan tawanan semua manusia, nanti harus setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengakui Yesus adalah Tuhan ya. Jadi ini dalam Kristus terlalu banyak dongeng-dongeng lah, saya katakan begitu ya. Pertama yaitu tadi ya, pergi ke surga, nun jauh di sana, nyanyi-nyanyi terus di sana, nggak tahu apa kerjaannya di sana ya. Bosan sekali kalau suruh nyanyi-nyanyi selama-lamanya di sana ya. Sementara ada lagi ajaran neraka kekal, manusia dilempar selama-lamanya ke neraka katanya. Ini bagaimana sih maksudnya? Orang rencana Bapa itu kita akan bersama dengan Kristus ya. Satu kerajaan bersama dengan Kristus, dibentuk dulu kita sebagai raja-raja dan imam-imam supaya kita bisa melayani bersama dengan Kristus nanti. Untuk apa? Menaklukkan, menghancurkan iblis itu, kerajaan iblis, supaya merampas tawanannya itu, supaya setiap lutut nanti bertelut, lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu maksudnya ya. Bukan, jangan nanti ya itulah. Tapi puji Tuhan lah, jadi renungannya beginilah, kesimpulannya lah. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk memahami perkara inilah, memahami rencana Bapa ya, dan mengambil bagian dalam rencananya ya, mengambil bagian dalam kerajaan Kristus yang akan ditegakkan di muka bumi ini pada kedatangannya nanti, kedatangan kedua, biasa orang ke-9 begitu. Kita ambil bagianlah di situ ya, sebagai raja-raja dan imam-imam berperang melawan kerajaan iblis. Untuk apa? Ya, untuk merampas itu tawanan-tawanannya itu semua manusia, supaya setiap manusia bertelut ya, lidahnya mengakui Yesus adalah Tuhan. Sekarang ini kan tiap pagi itu saya selalu dengar itu ya, banyak sekali mengatakan ya, la ilaha illallah, itu artinya tiada Tuhan ya. Ada Tuhan kok, yaitu Yesus ya. Nah, jadi nanti setiap lutut bertelut, setiap lidah mengakui Yesus adalah Tuhan ya, dan untuk kemuliaan bagi Bapa. Haleluya, amin.